Halo sahabat Binusian, di era digital saat ini desain grafis banyak dibutuhkan untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat luas. Dan tentunya harus dibuat semenarik dan sekeren mungkin supaya pesan yang ingin disampaikan dapat ditangkap oleh masyarakat luas. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai belajar membuat desain grafis yang menarik dan keren ala Rio Purba. Kalau sekarang mau jadi desain grafis itu gampang banget sih. Jadi kita bisa belajar online, digital itu sudah banyak materi-materi yang bisa kita pelajari. Tapi buat teman-teman yang ingin menjadi seorang desainer grafis saat ini, yang wajib dan yang paling utama dipelajari itu adalah desain principle. Jadi prinsip-prinsip dasar di dunia desain itu wajib kita kuasai karena itu bakal banyak dipakai di apapun bidang desain yang kita pilih, baik logo, branding, ilustrasi, dan lainnya. Kemudian yang kedua, buat teman-teman yang ingin menjadi desainer grafis juga, itu sekarang harus berjuang mengumpulkan portofolio ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya klien, ya coba ditawarkan ke teman-teman kalian yang punya usaha. Nah, ditawarkan tuh sesuai dengan keahlian desain kalian masing-masing. Apakah ilustrasi, logonya, desain packagingnya, desain promosi dalam bentuk poster, dan lain sebagainya. Yang pertama itu kita, karena prinsipnya desain itu adalah problem solving. Nah, jadi buat teman-teman harus belajar untuk menyelesaikan masalah secara visual. Karena desain grafis tugasnya seperti itu. Contohnya gimana sih? Contohnya itu ketika ada seorang usaha atau pebisnis, dia membutuhkan desain promosi. Dia sudah mencoba mempromosikan produknya, tapi kok nggak laku ya. Nah, di sini kita sebagai seorang desainer harus meriset dan coba mempelajari kira-kira problemnya di mana. Apakah di desain promosinya yang kurang menarik, atau di copywritingnya, atau di mana? Nah, dari hasil ataupun masalah yang kita temukan, itu teman-teman akan membuat sebuah solusi dalam bentuk visualnya atau desainnya. Oke, baik dari copywritingnya dibenerin, warnanya, kemudian layoutnya, dan lain sebagainya. Tips yang kedua, sahabat Binusian bisa coba pelajari dunia sosial media. Ya, jadi sosial media marketing itu sangat-sangat penting. Jadi bisa jadi lebih penting kemampuan kita mempromosikan diri sebagai desain grafis daripada skill desain kita itu sendiri. Karena percuma kalau sahabat Binusian itu ahli banget, skillnya bagus banget, tapi nggak bisa memasarkan diri. Sekarang eranya digital, sahabat Binusian tuh harus menguasai hal itu. Jadi yang pertama, teman-teman pelajari sama seperti tadi, pelajari algoritma dari platform yang kalian pakai. Sekarang kan banyak platform ya, ada dari Dribbble, Behance, TikTok, Instagram, bahkan kalau sahabat Binusian pakai Facebook ya. Nah, semua bisa ya. Mungkin ada yang bertanya kira-kira platform mana yang utama yang kita pakai untuk mempromosikan hasil karya. Semua bisa, karena semua platform ini punya potensi pasarnya ataupun kliennya masing-masing. Nah, cara yang kedua, teman-teman coba buat karya dengan menggunakan tren apa yang sedang happening saat ini. Apakah lagu, apakah ada sesuatu yang sedang viral, misalnya ada boyband asal Korea datang ke Indonesia mau konser, ataupun yang baru-baru ini viral tuh Coldplay ya. Jadi buat sahabat Binusian bisa membuat hasil karya yang berhubungan dengan yang sedang tren tersebut. Misalnya kalau kalian bidangnya desain poster atau ilustrasi, coba buat ilustrasi Coldplay. Dan itu diposting dengan menggunakan tagar-tagar yang sesuai di platform yang kalian pakai. Kemudian yang ketiga, seperti yang sudah saya sebutin tadi, teman-teman pakai smart platformnya. Jadi nama istilahnya itu repurpose content ya. Jadi desain yang kita posting di Instagram juga kita repurpose dan posting di TikTok ataupun di Dribbble, Behance, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa cara ya. Jadi cara yang pertama, sahabat Binusian bisa coba untuk membangun personal brand. Jadi intinya, sahabat Binusian ingin dikenal sebagai apa? Nah, sebelum kita dikenali oleh orang lain, kita harus mencetuskan kita pengen dikenal sebagai apa. Contohnya,
Waktu di awal Rio Purba muncul ya, dan bukan siapa-siapa, tidak ada orang yang kenal. Nah, Rio Purba langsung membranding dirinya sebagai desain vlogger. Karena setelah aku riset, aku cari di googling seperti itu ya, tidak ada satu orang pun mungkin desainer yang menggunakan kata-kata tersebut atau sebutan tersebut. Nah, sebutan ini sangat-sangat unik yang memberikan kita positioning yang bagus untuk membangun personal brand. Nah, jadi buat sahabat Binusian, coba dipikirkan kalian pengen dikenal sebagai apa. Tidak cukup sekarang saat ini hanya sebagai logo designer atau poster designer atau type designer. Sahabat Binusian harus coba membuat sebutan yang unik dan spesifik. Misalnya nih, daripada menggunakan logo designer, silakan gunakan e-sport logo designer. Jadi lebih spesifik dan orang bakal lebih mudah mengingatnya. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, sahabat Binusian bisa pakai platform-platform kerja online ya, kerja freelance online. Itu contohnya banyak ya. Jadi ada situs Microsoft, kemudian situs kontes desain, kemudian situs gigs ya, menjual jasa kita, kemudian seperti Upwork juga. Upwork itu kita mengirimkan proposal kepada klien, dan proposal yang paling bagus akan dipilih oleh klien untuk bekerja dengan dia. Nah, sahabat Binusian bisa coba cari situs-situs freelance seperti ini. Nah, cara yang ketiga sudah saya sebutkan sebelumnya, sahabat Binusian harus sering-sering main sosial media ya. Jadi kalau selama ini sosial medianya hanya dibuat untuk update posting lagi ngapain gitu kan. Nah, ini coba buat sesuatu hal yang produktif, coba kembangkan apa yang sedang tren saat ini, kalian kembangkan menjadi bentuk sebuah karya dan di-share di berbagai platform. Ini cukup menarik ya. Jadi beberapa kali aku dipanggil untuk mengisi atau sharing di sekolah ataupun di kampus. Nah, beberapa dari mereka itu sering curhat ataupun cerita bahwa apa yang dipelajari di kampus terkadang ataupun di sekolah terkadang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di industri. Nah, jadi ini sebenarnya gap yang harus kita bisa selesaikan. Nah, salah satu caranya adalah melibatkan praktisi-praktisi yang saat ini aktif di dunia industri. Dalam hal ini adalah desain grafis ya. Jadi contohnya seperti Binus yang mengundang Rio Purba untuk sharing misalnya, atau banyak desainer Indonesia itu punya banyak desainer yang hebat ya. Jadi bisa melalui asosiasi, di Indonesia ada ADGI namanya, ataupun langsung personal ke expert ataupun ke desainer yang kita kenal seperti itu untuk sharing kepada siswa ataupun mahasiswa kita. Jadi dengan adanya mereka mendapat ilmu, teori dan landasan ilmu ya, pengetahuan dari sekolah ataupun dari kampus, kemudian mereka atau mahasiswa peserta didik juga mendapatkan ilmu prakteknya nih dari teman-teman yang sudah bermain di industri tersebut. Bagaimana caranya untuk mendapatkan ide-ide yang kreatif sehingga hasil desain kita mampu bersaing di pasaran? Wah, ini pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi mungkin aku bisa memberikan beberapa ide kreatif ya. Jadi yang pertama, sahabat Binusian harus memperbanyak, kalau sebutan bahasa Inggrisnya itu vocabulary gitu ya. Jadi perkamusan desain kita itu harus banyak. Jadi akan sangat sulit kita membuat desain bagus, tapi kita tidak pernah melihat desain-desain yang bagus. Nah, jadi perbanyak inspirasi, baik itu dari Instagram, follow memang teman-teman ataupun desainer yang karyanya itu bagus-bagus atau sesuai dengan passion kalian. Atau sahabat Binusian bisa main-main ke Pinterest ya, itu Pinterest banyak banget desain-desain yang bagus, tinggal kita masukkan kata kuncinya. Kemudian ada Dribbble, ada Behance juga. Nah, jadi perbanyak inspirasi desain ataupun vocabulary perkamusan desain kita. Kemudian yang kedua, coba lihat apa yang sedang style apa yang sedang happening saat ini. Jadi misalnya saat ini tuh kalau di TikTok ya, banyak itu yang mempraktekkan desain 3D cute gitu tuh.
Nah, mereka jadikan sebagai video karya gitu. Nah, sahabat Binusian bisa coba belajar hal tersebut juga. Gimana sih cara buatnya? Karena ini sedang happening nih. Semua orang sedang melakukan atau mencari video tersebut gitu kan, karena sedang happening. Nah, jadi sahabat Binusian bisa riding the wave. Jadi apa yang sedang tren atau style desainnya, kalian coba pelajari dan coba upload karya di situ gitu. Bagaimana peluang pekerjaan seorang desain grafis di masa yang mendatang? Ini cukup menarik juga pertanyaannya, karena setiap aku ngisi seminar nih ya, ataupun workshop, itu banyak ditanyakan oleh peserta seminarnya. Jadi, Bang Rio, apakah kira-kira ke depan desainer masih dibutuhkan? Karena sekarang tuh udah banyak teknologi, misalnya AI ya, yang bisa membuat desain bagus banget dalam waktu berapa detik gitu ya. Kita tinggal nunggu dan hasilnya keluar gitu. Nah, kalau aku sih jawabnya itu desainer grafis itu akan terus dibutuhkan gitu ya, sekalipun nanti teknologinya berubah semakin canggih gitu. Cuman nanti mungkin kita akan menyesuaikan. Seperti dulu ya, jadi kalau dulu itu kita membuat karya itu kebanyakan manual ya. Jadi kemudian mungkin di tahun 90-an, 2000-an, happening dunia internet. Nah, jadi desainernya tetap dibutuhkan jasanya. Hanya saja kita mungkin peralihan dari yang manual sekarang belajar yang namanya digital. Nah, mungkin ke depan juga kita akan beralih lagi nih ke dunia yang artificial intelligence kayak gitu ya, AI, AR. Nah, sahabat Binusian bisa belajar juga dunia-dunia AI seperti itu ya, dan dicoba diaplikasikan ke dalam desain kita. Apa yang bisa kita kolaborasikan nih antara teknologi sekarang dengan desain kita saat ini. Jadi kesimpulannya adalah desainer grafis itu akan tetap dibutuhkan selama kita lihat coba di sekeliling kita itu semua barang-barangnya itu didesain, berarti kita masih aman. Jadi contohnya kita mau mandi, ada packaging sabunnya seperti itu ya. Kita mau ke kampus atau ke sekolah gitu, kita mau pesan ojek online itu ada aplikasinya juga gitu. Itu kan didesain juga semua. Nah, jadi semua barang-barang yang ada di kehidupan kita sehari-hari itu memerlukan jasa desain. Jadi kalau aku sih pribadi nggak takut ya, karena pasti peluangnya ada aja ke depan. Hanya saja butuh penyesuaian nantinya. Apa sih tips dan trik Pak Rio agar kita tidak takut dalam berkarya? Ini pertanyaannya bagus ya, dan ini pasti dialami banyak desainer yang ingin mulai gitu ya. Dan aku bakal coba jawab melalui tagline aku. Nah, kalian udah pada tahu kan, kalau yang sering nonton video Rio Purba, bagus-bagusnya desain tuh ada aja orang yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain pasti ada aja orang yang suka gitu. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, ya jangan pernah takut berkarya gitu. Karena mau desain kalian bagus atau jelek itu ada aja yang suka dan tidak suka gitu. Dan tagline ini aku munculkan karena juga pengalaman aku. Jadi aku dulu juga sempat dibully karena mengupload sebuah desain di sebuah grup di Facebook, di online gitu ya. Dan aku hampir trauma itu untuk takut nih ngupload karya online lagi, takut dibilang karya jelek atau meniru atau yang lain seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman, kalau seandainya pelajarannya adalah kalau seandainya waktu itu aku nggak mulai lagi ya, mungkin nggak ada Rio Purba yang kalian kenal saat ini gitu. Jadi mungkin kalau aku melihatnya ya gitu ya, Rio Purba nggak jago-jago amat tuh dalam skill desainnya gitu. Tapi Rio Purba berani aja ya, berani untuk memulai buat YouTube, sharing tentang desain, sekalipun awalnya banyak orang yang meremehkan seperti itu ya, si paling desain gitu ya, si paling desainer gitu. Tapi aku mulai aja. Nah, sisi positif yang aku dapat saat ini adalah aku dapat bekerja sama dengan brand-brand besar, kemudian mendapatkan peluang-peluang baru, kesempatan-kesempatan baru, berjumpa dengan orang-orang yang besar juga, dari teman-teman dari Jakarta, padahal aku di Medan seperti itu ya, dan banyak aku kenal desainer-desainer hebat yang udah pernah ketemu seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman, satu pesan yang aku sampaikan adalah ke kalian, buat kalian yang baru mau mulai, jangan pernah takut berkarya. Upload aja. Mengenai nanti ada yang bilang jelek, ya wajar, namanya kalian baru belajar gitu ya. Tapi kalau kalian nggak mulai, kalian nggak akan bisa sampai ke titik yang akan kalian tuju.
Mungkin untuk penutup, aku ingin ngasih motivasi ya buat kalian, buat sahabat Binusian yang ingin mulai menjadi desainer grafis. Yang pertama, jangan pernah takut berkarya ya. Yang kedua, silakan cari ya siapa yang kira-kira menjadi inspirator kalian, desainernya. Nah, kalian coba dekatin, kalian coba kontak, kemudian pasti dia akan balas gitu. Kalau kita menghubunginya dengan cara baik-baik, pasti dia akan balas dan nanti dia akan memberikan tips-tips buat kalian. Kemudian yang ketiga, nah tips yang terakhir yang ketiga, motivasi buat kalian adalah kalian harus berkumpul dengan orang-orang yang pengen belajar yang sama dengan kalian gitu, yang punya motivasi yang sama. Jadi kalau kalian itu punya beberapa teman-teman di kelas yang berbeda ataupun kelasnya sama dan kalian sama-sama pengen jadi desainer, coba bentuk grup. Nah, di dalam grup itu kalian coba upload karya kalian dan sesama member grup itu harus coba merosting ataupun memberikan feedback. Ini kurangnya di mana, ini kurangnya di mana. Bahkan kalau bisa, kalau boleh kalian praktekkan itu sampai ke posting ke platform. Let's say ke Dribbble kah, Behance, Instagram. Nah, sesama anggota member ini harus saling memberikan feedback langsung di platform tersebut. Jadi ibaratnya kalau sahabat Binusian memulai dari akun yang baru, itu udah ada follower setianya gitu ya, fans setia yang menunggu karya kalian dipublish, yaitu sesama member group tadi. Jadi sesama member group ini harus saling membangun. Dengan adanya mereka itu memberikan komentar atau feedback di postingan kalian itu secara statistik akan naik ya secara organik, dan itu akan membantu kalian tuh bertumbuh, menumbuhkan audiens ataupun followers kalian sendiri. Nah, jadi itu aja mungkin motivasi atau tips dari Rio Purba untuk sahabat Binusian ya. Semoga kelak 3 tahun, 5 tahun kemudian tuh muncul banyak desainer-desainer hebat dari sahabat Binusian yang menonton video ini. Jadi terima kasih banyak, jangan pernah takut berkarya.